Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu yang menghambat atau membuat seseorang lemah untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan itu adalah ketika ia tidak menemukan perbedaan antara orang mencari Tuhan dan yang tidak menurut versinya. Perbedaan yang diharapkan menurut versinya sendiri itu adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan diberkati secara jasmania dan kelihatan beruntung dalam setiap tingkah lakunya dan bahagia hidupnya. Tetapi yang tidak mencari Tuhan itu menurut versinya adalah menjadi miskin, tidak bahagia, tidak beruntung hidupnya. Itu menurut banyak orang begitu, saudaraku. Tetapi ternyata tidak demikian. Bahkan seringkali kita jumpai kenyataan bahwa seakan-akan keadaan yang menguntungkan itu tidak berpihak kepada orang benar loh. Mazmur 73, pemazmur mendapati orang yang tidak mencari Tuhan ternyata malah beruntung hidupnya. Malah kelihatan bahagia dan sehat. Sementara pemazmur dirinya yang sudah bersusah payah hidup tidak bercela, malah mendapat pukulan, dan hal ini yang membuat mereka menjadi bingung. Bahkan membuat pemazmur ini frustasi. Dia sudah berusaha hidup benar, malah mendapat tulah dan hukum. Tulah di sini artinya seperti serangan gitu ya, saudaraku. Serangan ini bisa berupa berbagai keadaan yang tidak menyenangkan. Dan hukuman di sini seperti dapat teguran dan dapat koreksi terus-menerus. Hal ini menjadi kesulitan untuk dipahami oleh pemazmur. Saudaraku, sejatinya kita tidak perlu heran dengan kenyataan atau realita yang tadi saya ungkapkan itu. Bahkan kita juga gak usah terlalu bingung dan heran dengan apa yang dialami oleh pemazmur. Bukankah hal ini sama yang dialami oleh Tuhan Yesus? Walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah, saudaraku. Ia diperhadapkan pada situasi di mana keadaan tidak berpihak kepada dirinya. Ia di posisi sebagai orang yang dikalahkan, disingkirkan, dipersalahkan, dihukum. Semua itu terjadi untuk mempersiapkan pribadi Yesus ini sendiri menjadi orang yang terhormat, itu yang menggocoh dirinya untuk semakin sempurna di pemandangan Bapanya. Supaya Tuhan Yesus layak menerima kemuliaan dari Allah Bapa di surga. Saudaraku, karena situasi di mana orang benar di pihak yang dipersalahkan dan menderita, maka banyak orang ikut terbawa menjadi fasik. Artinya, mereka tidak berani untuk mencari Tuhan, untuk memiliki kehidupan yang benar. Karena banyak orang sebetulnya sadar bahwa dia harus mencari Tuhan. Tetapi banyak orang tidak berani menanggung konsekuensinya. Karena dia tahu konsekuensi mengiring Tuhan itu seperti pemazmur ini. Tersakiti, dikalahkan, disingkirkan, dipersalahkan, dihukum, direndahkan, dicaci, dimaki. Banyak hal, saudaraku, yang tidak banyak orang berani mengambil resikonya. Tahu yang benar tapi tidak berani ambil resikonya. Akhirnya mereka mengikuti jalan orang fasik. Dan mereka akhirnya menjadi orang fasik, saudaraku. Banyak orang Kristen yang sebenarnya masih berstatus melawan Tuhan. Atau boleh saya katakan kurang ajar sama Tuhan. Melawan di sini bukan berarti tidak beragama, tidak bergereja, bukan, saudaraku. Mereka rajin ke gereja, pergi ke gereja, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak memperdulikan perasaan Tuhan dengan mengasihi dunia lebih dari mengasihi Tuhan. Mereka tidak merasa sebagai orang-orang jahat, sebab mereka tidak melanggar norma secara umum. Mereka tidak melanggar etika moral secara umum. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang bisa saya katakan terhormat, disanjung di dalam
komunitas publik. Di mata masyarakat mereka baik, saleh kelihatannya. Tapi pada dasarnya mereka tidak menempatkan diri mereka secara benar, secara tepat, secara presisi di hadapan Tuhannya. Mereka adalah orang Kristen yang menolak untuk menjadi sempurna di mata Bapa. Pada dasarnya saudaraku, orang model begitu yang tidak mau diasah, diproses untuk menjadi presisi, sempurna di mata Bapa, mereka sedang melawan Tuhan. Lu kok bisa ngomong begitu, Pastor? Karena mereka tidak menuruti rencana Allah. Rencana Allah apa, Pastor? Untuk menjadikan manusia sempurna. Sempurna versi Bapa. Sempurna versi Bapa itu kayak apa? Kayak putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Maka orang Kristen harusnya orang percaya yang mau benar-benar digarap Tuhan. Mereka harus masuk di dalam penggarapan supaya dia sempurna seperti Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu akan ditegurnya. Dan orang yang diterima sebagai anaknya akan dihajarnya. Itu terdapat dalam Ibrani 12 ayat 6-11. Orang-orang yang diproses Tuhan menjadi umat pilihannya pada tingkat kedewasaan tertentu tidak lagi berharap hidup yang nyaman di bumi ini. Mereka harus bersedia untuk diproses menjadi manusia Allah, man of God, supaya dapat diangkat dalam kemuliaan. Kadang-kadang sampai di situasi hidupnya tidak jelas sama sekali. Berat saudaraku ikut Tuhan. Tapi justru inilah mesin pembentukan Tuhan berjalan dengan normal dalam hidup orang itu. Kalau hari ini kau masih dinyamankan dengan hidupmu, kau belum masuk, mesin pembentukan Tuhan itu belum berjalan stabil dalam hidupmu. Maka kalau kau belum habis-habisan buat Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa berkata mesin pembentukan Tuhan berjalan normal dalam dirimu. Maka saya selalu berkata, sayat dirimu dengan berani berkorban. Saya tidak ngomong hanya untuk uang, untuk tenaga, tapi segenap hidup. Maka berkali-kali saya selalu berkata apa saudaraku, banyak orang Kristen hanya di mulut segenap hidup sama Tuhan, tanpa batas untuk Tuhan. Tapi benar gak di prakteknya? Kamu habis-habisan buat Tuhan. Tuhan sampai habis loh, sampai nyawa diberi loh. Anda belum. Anda masih waktu aja masih hitungan sama Tuhan. Gak bisa sibuk pelayanan, gak bisa. Sibuk, saya sibuk. Gak bisa ini dan itu, gak bisa. Masih berat mainnya, berat jalan-jalannya, masih berat pergi ke luar negerinya. Banyak saudaraku, berani gak untuk pekerjaan Tuhan? Jangankan nyawa, harta aja kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kita masih kasih remah sama Tuhan. Kalau ada sisa, kalau bisa, kalau ada. Banyak saudaraku, tenaga, kemampuan, semua hal. Kalau buat urusan pekerjaan Tuhan sebisanya. Tapi tidak banyak orang yang mau prioritas. Seperti orang kalau misalnya, kalau orang dibayar orang untuk melakukan sesuatu, kita dibayar orang untuk melakukan sesuatu, keahlian kita bisa beri prioritas. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang bayar dengan upahnya, kadang kita masih, ya sudah deh seadanya lah. Itu yang saya katakan saudaraku. Maka kalau Anda berani masuk di dalam pengorbanan yang tinggi, Anda sedang membawa mesin pembentukan Tuhan itu berjalan normal dalam hidupmu. Sakit memang ikut Tuhan. Kalau belum sakit, belum saudaraku. Jangan nanti Anda ngomong sama saya, belum levelnya pastor. Lah mau sampai kapan? Itu levelnya pastor. Loh, memang ada levelnya begitu? Enggak saudaraku. Semua orang harus sama di level yang sama. Di mata Bapa. Tidak terkecuali. Mau rohaniawan, mau jemaat, mau pengurus, mau siapapun. Harus sama. Maka situasi seperti ini saudaraku yang digambarkan pemazmur ini. Orang fasik kok hidupnya baik. Saya kok malah remuk begini. Ini rupanya pemazmur ini agak
keras kepala gambarannya. Sehingga pembentukannya pun juga bisa luar biasa beratnya. Sebaliknya, kita tidak keras kepala, maka tidak perlu dipukul. Pembentukan Tuhan atas saya berat, saudaraku, karena saya keras kepala. Saya tahu itu. Maka dari kesadaran saya hari ini, saya mengajak kepada orang-orang yang mendengar renungan The Message atau jemaat, dan yang paling penting adalah jemaat-jemaat yang saya layani di gereja lokal saya, yang saya gembalakan. Saya ajak mereka untuk mengerti, jangan keraskan hatimu, supaya Tuhan membentuk hidupmu. Karena Tuhan tidak akan menyakiti kalau seseorang tidak perlu disakiti. Tetapi kalau keras kepala, maka terpaksa, garis bawahi kata terpaksa, harus disakiti sampai dilukai. Dan kalau pembentukan ini lulus, salah satu cirinya adalah mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ini loh kuncinya, saudaraku. Mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ini teorinya orang bisa, ngomong itu bisa, tapi prakteknya itu kan enggak segala sesuatu. Tuhan lebih dari segala sesuatu, masa sih? Benar. Nah itu kan belum sekarang. Lah makanya berproseslah. Dengan cara apa? Kau harus berkorban, sakit. Ikut Tuhan utuh, penuh, sakit. Memang inilah orang-orang yang menemukan cinta Tuhan harus melewati kesakitan pengorbanan yang tinggi. Memang Tuhan mencintai semua orang, tetapi tidak semua orang menemukan cintanya. Ingat saudara, dengar sekali lagi ya, memang Tuhan mencintai semua orang, tetapi tidak semua orang menemukan cintanya Tuhan. Orang yang menemukan cintanya Tuhan adalah orang yang cintanya ditemukan oleh Tuhan juga. Sebagai tanda atau buktinya adalah selalu mau melakukan kehendak Tuhan. Gunanya apa? Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Coba, Anda begitu nggak? Saya begitu nggak? Kau lakukan semuanya untuk nyenengin Tuhan apa enggak? Coba, pikiran, perasaan Tuhan itu hukum hidup kita seharusnya. Atau hukum yang harus kita turuti. Dan orang-orang begini hidupnya pasti menjadi kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Mereka dapat dikatakan sudah menemukan Tuhan dan ditemukan oleh Tuhan. Menemukan Tuhan berarti menemukan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Wah, itu happy life, saudaraku. Itu goalnya kita loh. Tapi gak bahagia kalau saya lihat dari sudut pandang saya, pastor. Memang gak bahagia. Menurut dunia gak bahagia hidup yang menemukan dan ditemukan Tuhan. Karena bayar harga terus setiap saat. Tapi orang yang menjalaninya, yang sudah masuk di dalam kawasan Tuhan ini, beda. Dia akan ngomong, aku bahagia. Karena aku menemukan Tuhan dan ditemukan Tuhan. Memang aku tidak berkelimpahan segalanya, tapi aku berkelimpahan di dalam Tuhan. Itu lebih, saudaraku. Jadi lebih baik seseorang tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia tetapi tidak pernah menemukan Tuhan. Atau bahasa hari-harinya begini deh, saya ngomong gini. Lebih baik saya tidak menemukan keindahan dunia dan kenikmatannya daripada saya kehilangan Tuhan. Tetapi lebih baik saya menemukan Tuhan, tapi saya kehilangan keindahan dunia. Karena ketika aku menemukan dan ditemukan Tuhan, keindahan hidup itu ada dalam hidupku. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, kita tidak boleh takut menerima hajaran Tuhan sampai kita menemukan Tuhan. Dihajar, bangkit lagi, dihajar, semakin pegang kuat tangan Tuhan. Dan masa transisi menuju tingkat rohani ini seharusnya membuat seseorang di dekat Tuhan seperti hewan yang tidak memiliki keinginan apapun kecuali hanya pribadi Tuhan itu sendiri. Renungkan ini, saudaraku. Jadilah manusia yang benar-benar fall in love with God. God bless you.